Setelah bertahun-tahun diremehkan, akhirnya aku meraih posisi direktur. Ibu dan adikku memaksa minta dijemput. Sengaja aku kenakan pakaian lama yang lusuh. Namun, saat gerbang rumah mewahku terbuka, wajah mereka memucat, gemetar menyaksikan kesuksesan yang selama ini kurahasiakan dari keserakahan mereka. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Lampu-lampu di gedung perkantoran kawasan Jakarta Selatan itu sudah banyak yang padam, menyisakan satu ruangan di lantai 20 yang masih terang benderang. Di sana, Lara duduk terpaku menatap layar komputer yang menampilkan deretan angka-angka laporan keuangan perusahaan. Jam dinding digital di sudut meja kerjanya sudah menunjukkan pukul 10 malam lewat 15 menit. Matanya terasa berat, punggungnya pegal bukan main. Namun ia tahu ia tidak bisa pulang sebelum menyelesaikan audit internal bulan ini. Perusahaan peninggalan ayahnya sedang dalam masa transisi yang krusial, dan sebagai pewaris sekaligus pemimpin muda, Lara tidak punya pilihan selain bekerja 2 kali lebih keras daripada karyawan lainnya. Lara menghela napas panjang, memijat pelipisnya yang berdenyut. Bayangan ayahnya yang tegas namun penyayang melintas di benaknya. Sejak ayahnya meninggal dunia 2 tahun lalu karena serangan jantung mendadak, beban dunia seolah jatuh tepat di pundak Lara yang ramping. Bukan hanya beban perusahaan, tetapi juga beban keluarga yang ditinggalkan ayahnya di rumah. Sebuah keluarga yang terbentuk dari pernikahan kedua ayahnya, membawa masuk Ibu Ratna dan anak lelakinya, Raka, ke dalam kehidupan Lara. Gadis itu akhirnya menutup laptopnya setengah jam kemudian. Ia merapikan berkas, mematikan lampu, dan berjalan gontai menuju lift. Sopir pribadinya, Pak Ujang, sudah menunggu di lobi dengan wajah yang sama lelahnya namun tetap tersenyum ramah. Di dalam mobil yang membelah kemacetan ibu kota yang mulai lengang, Lara hanya diam menatap jalanan. Ia membayangkan kasur empuk di kamarnya, berharap bisa langsung tidur tanpa gangguan. Namun, harapan itu rasanya terlalu muluk untuk situasi rumahnya saat ini. Sesampainya di rumah besar bergaya kolonial itu, Lara disambut oleh pemandangan yang sudah menjadi makanan sehari-harinya. Ruang tengah yang mewah itu dipenuhi oleh barang-barang belanjaan bermerek yang berserakan di atas sofa kulit import. Suara tawa terdengar riuh dari arah ruang keluarga. Di sana, Ibu Ratna dan Raka sedang asyik mencoba kacamata hitam baru, sambil menonton televisi layar datar berukuran raksasa yang baru saja diganti minggu lalu. Tidak ada yang menoleh ketika Lara melangkah masuk dengan wajah letih. Lara mencoba mengabaikan mereka dan hendak menaiki tangga menuju kamarnya di lantai 2, namun suara Ibu Ratna menghentikan langkahnya. Wanita parubaya yang masih terlihat cantik berkat perawatan mahal itu, memanggil tanpa menolehkan kepalanya dari cermin kecil yang ia pegang. Ibu Ratna sedang sibuk mematut diri dengan syal sutra berwarna merah menyala. Lara menghentikan langkahnya, menahan nafas sejenak sebelum berbalik menghadap ibu tirinya. Ia bertanya dengan suara pelan apakah ada sesuatu yang penting, karena ia sangat lelah dan ingin istirahat. Namun, Ibu Ratna justru mendengus pelan, meletakkan cerminnya dengan kasar di meja kopi. Wanita itu berdiri, berkacak pinggang, menatap Lara dengan tatapan yang selalu berhasil membuat nyali Lara menciut, tatapan yang penuh intimidasi dan manipulasi halus. Ibu Ratna mulai mengeluh tentang kartu kredit tambahan yang dipegangnya. Ia mengatakan bahwa tadi sore, ia merasa sangat malu di depan teman-teman sosialitanya, karena kartunya sempat ditolak saat hendak membayar tagihan salon. Raka, yang duduk di sofa dengan kaki diangkat ke atas meja, ikut menimpali sambil tertawa mengejek. Pemuda itu mengatakan bahwa kakaknya terlalu pelit mengatur limit kartu kredit. Padahal, menurut Raka, keuntungan perusahaan bulan ini pasti besar. Raka dengan santainya melempar bungkusan sisa makanan ringan ke lantai, seolah-olah ada pelayan gaib yang akan membersihkannya detik itu juga. Sikap Raka yang tidak menghormati Lara sebagai kakaknya, apalagi sebagai orang yang membiayai hidupnya, sudah menjadi hal lumrah di rumah ini. Lara mencoba menjelaskan dengan sabar bahwa limit kartu kredit itu sudah sangat besar. Jauh di atas rata-rata uang saku anak seusia Raka atau biaya hidup bulanan rumah tangga pada umumnya. Ia mengingatkan bahwa kondisi perusahaan sedang butuh efisiensi, dan ia tidak bisa terus-menerus menaikkan limit tanpa alasan yang jelas. Namun, penjelasan logis Lara justru memicu amarah Ibu Ratna.
Wajah wanita itu memerah, bukan karena malu, tapi karena tersinggung otoritasnya dipertanyakan. Ibu Ratna melangkah mendekati Lara, jari telunjuknya teracung tepat di depan wajah anak tirinya itu. Kalimat-kalimat menyakitkan mulai keluar dari mulutnya, kalimat yang sudah seperti kaset rusak yang diputar berulang-ulang selama 2 tahun terakhir. Ibu Ratna kembali mengungkit status Lara. Ia mengatakan dengan nada tinggi bahwa Lara harusnya tahu diri. Ibu Ratna menekankan bahwa jika bukan karena dirinya yang merawat Lara setelah ayah Lara meninggal, Lara pasti sudah terlantar dan tidak becus mengurus diri sendiri. Ibu Ratna memutarbalikkan fakta dengan sangat lihai, seolah-olah dialah pahlawan yang menyelamatkan hidup Lara, padahal kenyataannya, semua fasilitas yang dinikmati Ibu Ratna dan Raka berasal dari warisan atas nama Lara. Lara hanya bisa menunduk, meremas tali tas kerjanya. Hatinya perih. Ia ingin sekali berteriak bahwa ialah yang bekerja keras siang malam, bahwa ialah pemilik sah rumah ini, dan bahwa ialah yang membayar semua tagihan gaya hidup hedonisme mereka. Tapi, doktrin yang ditanamkan Ibu Ratna selama bertahun-tahun, bahwa Lara adalah anak yang kaku, tidak pandai bersosialisasi, dan butuh bimbingan Ibu Ratna, telah mengakar kuat. Rasa bersalah yang tidak beralasan selalu muncul setiap kali ia mencoba melawan. Ibu Ratna selalu berhasil menyentuh titik lemahnya. Rasa takut kehilangan satu-satunya, keluarga, yang tersisa. Malam itu, perdebatan berakhir seperti biasanya. Lara mengalah. Ia berjanji akan mengecek limit kartu kredit itu besok pagi dan menyelesaikannya. Mendengar itu, senyum kemenangan terukir di bibir Ibu Ratna. Sifat manisnya kembali muncul seketika, seolah badai amarah tadi tidak pernah terjadi. Ia membelai pipi Lara, mengucapkan terima kasih dengan nada yang dibuat-buat, lalu menyuruh Lara tidur karena besok harus bekerja lagi. Raka bahkan tidak peduli, ia sudah kembali sibuk dengan ponsel barunya, memesan makanan online meskipun meja makan penuh dengan makanan. Lara menyeret kakinya menaiki tangga. Sesampainya di kamar, ia tidak langsung menyalakan lampu. Ia duduk di tepi ranjang dalam kegelapan, memandang foto ayahnya yang terpajang di nakas, diterangi cahaya bulan dari jendela. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya tumpah. Ia merasa seperti mesin ATM berjalan di rumahnya sendiri. Ia adalah ratu di perusahaan, dihormati ratusan karyawan, tapi di rumah ini, ia tak lebih dari sekadar dompet yang harus selalu terbuka. Rasa sepi menyergapnya, sebuah kesepian yang ironis di tengah rumah yang ramai. Lara bertanya-tanya dalam hati, sampai kapan ia harus bertahan demi sebuah ilusi keharmonisan keluarga yang dipaksakan ini. Namun, untuk saat ini, ia terlalu lelah untuk mencari jawabannya. Pagi itu, suasana di meja makan terasa sedikit berbeda dari biasanya. Ada ketegangan yang menggantung di udara, bercampur dengan aroma nasi goreng dan kopi yang baru diseduh. Lara, yang sudah rapi dengan setelan kerjanya, duduk menyantap sarapannya dengan cepat. Ia memiliki jadwal rapat penting dengan klien dari Singapura jam 9 nanti, dan ia tidak ingin terlambat. Di seberang meja, Raka duduk dengan senyum yang tidak biasa. Ia tampak sangat ramah, bahkan menuangkan jus jeruk ke gelas Lara, sebuah gestur yang sangat langka terjadi, hampir mustahil, sebenarnya. Ibu Ratna duduk di ujung meja, memperhatikan interaksi itu dengan senyum penuh arti. Ia mengoleskan selai ke roti bakarnya dengan gerakan anggun yang terukur. Lara merasakan firasat buruk. Kebaikan Raka yang tiba-tiba biasanya adalah pertanda bahwa ada sesuatu yang diinginkan, dan biasanya sesuatu itu memiliki label harga yang fantastis. Firasat Lara terbukti benar tidak lama kemudian. Raka berdehem pelan, meletakkan garpunya, dan mulai berbicara tentang ulang tahunnya yang ke-25 yang akan jatuh 2 minggu lagi. Raka memulai pembicaraan dengan basa-basi tentang betapa cepat waktu berlalu, dan bagaimana usia 25 adalah tonggak penting bagi seorang pria, usia seperempat abad, katanya. Lara hanya mengangguk sopan sambil terus mengunyah, mencoba tidak terlalu terlibat dalam drama pagi hari. Namun, Raka tidak membuang waktu lama untuk sampai ke inti pembicaraan. Ia mengeluarkan sebuah brosur mobil mewah dari bawah piringnya, dan menggesernya ke arah Lara. Di sampul brosur itu terpampang gambar sebuah mobil sport 2 pintu berwarna kuning menyala. Sebuah kendaraan yang melambangkan kecepatan, kemewahan, dan tentu saja, harga yang mencekik leher. Lara melirik brosur itu sekilas, lalu menatap Raka dengan kening berkerut. Ia bertanya apa maksudnya. Dengan enteng,
Raka menjawab bahwa itu adalah hadiah yang ia inginkan untuk ulang tahunnya tahun ini. Ia menyebutkan spesifikasi mobil itu dengan mata berbinar-binar, seolah sedang membicarakan mainan baru, bukan kendaraan seharga 4 miliar rupiah. Raka menambahkan bahwa semua teman-temannya di klub mobil sudah memiliki kendaraan sekelas itu, dan ia merasa minder jika masih membawa sedan lamanya. Sedan yang sebenarnya baru dibelikan Lara tahun lalu seharga 700 juta. Lara meletakkan sendoknya, nafsu makannya hilang seketika. Ia menatap adiknya dengan tatapan tidak percaya. Ia menegaskan bahwa harga mobil itu 4 miliar, angka yang sangat tidak masuk akal untuk sebuah hadiah ulang tahun, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak menentu. Lara mencoba menjelaskan bahwa dividen perusahaan memang ada, tapi uang itu direncanakan untuk ekspansi bisnis dan dana cadangan darurat, bukan untuk membeli barang tersier yang nilainya akan turun begitu keluar dari showroom. Penolakan Lara membuat wajah Raka berubah masam seketika. Senyum manisnya lenyap, digantikan oleh ekspresi merajuk yang kekanak-kanakan. Ia membanting serbetnya ke meja dan mulai menuduh Lara pelit. Ia mengatakan bahwa Lara tidak pernah mendukung hobinya, tidak pernah peduli pada perasaannya, dan hanya mementingkan uang. Raka mulai memainkan peran korban, mengatakan bahwa sebagai adik tiri, ia memang tidak pantas mendapatkan perlakuan yang sama, seolah-olah permintaan mobil 4 miliar adalah standar kasih sayang yang wajar. Saat itulah Ibu Ratna masuk ke dalam gelanggang. Ia meletakkan cangkir tehnya dengan bunyi klinting yang tajam. Ibu Ratna menatap Lara dengan pandangan kecewa yang dibuat-buat, pandangan yang dirancang khusus untuk memicu rasa bersalah. Ibu Ratna mulai berbicara dengan nada rendah namun menekan. Ia berkata bahwa ia tidak menyangka Lara bisa sehitung-hitungan itu dengan adiknya sendiri. Ibu Ratna mengingatkan Lara pada wasiat ayahnya, sebuah wasiat lisan yang selalu diklaim Ibu Ratna tapi tidak pernah didengar langsung oleh Lara, bahwa ayah mereka ingin anak-anaknya hidup rukun dan saling membahagiakan. Kalau kamu pelit sama adikmu, berarti kamu memang tidak pernah menganggap kami keluarga. Lara, ucap Ibu Ratna dengan suara bergetar, aktingnya nyaris sempurna. Jangan sampai arwah ayahmu sedih di sana melihat kamu menelantarkan kebahagiaan adikmu hanya demi tumpukan uang kertas. Apa artinya uang 4 miliar dibandingkan kebahagiaan Raka? Ayahmu bekerja keras untuk siapa kalau bukan untuk anak-anaknya? Lara terdiam, hatinya bimbang. Kalimat, arwah ayahmu sedih, adalah senjata pamungkas yang selalu berhasil melumpuhkan logika Lara. Ia sangat mencintai ayahnya, dan ketakutan terbesarnya adalah mengecewakan mendiang ayahnya. Ibu Ratna tahu betul celah ini dan mengeksploitasinya tanpa ampun. Di satu sisi, otak bisnis Lara berteriak bahwa ini adalah pengeluaran bodoh. Di sisi lain, sisi emosionalnya yang rapuh merindukan validasi dan ketenangan di rumah. Ia lelah bertengkar. Ia lelah dianggap sebagai kakak tiri yang jahat dan kikir. Ia hanya ingin pagi yang tenang dan keluarga yang tersenyum padanya, meskipun ia mulai curiga senyuman itu palsu. Raka melihat keraguan di wajah Lara, dan segera menambahkan tekanan. Ia berkata bahwa jika Lara membelikan mobil itu, ia berjanji akan mulai serius belajar bisnis dan membantu Lara di kantor. Sebuah janji manis yang sebenarnya kosong, namun terdengar sangat menggoda di telinga Lara yang kesepian menanggung beban perusahaan sendirian. Harapan bahwa Raka akan berubah dan menjadi adik yang bisa diandalkan membuat pertahanan Lara runtuh. Dengan berat hati, Lara akhirnya mengangguk pelan. Ia mengatakan bahwa ia akan mengatur pembayarannya minggu depan menggunakan dana dividen pribadinya, bukan uang operasional perusahaan. Mendengar itu, Raka langsung bersorak kegirangan. Ia melompat dari kursinya, memeluk Lara sekilas, pelukan yang terasa dingin dan transaksional, lalu kembali sibuk dengan brosurnya. Ibu Ratna tersenyum puas, kembali mengoleskan selai kerotinya dengan santai, seolah manipulasi emosional yang baru saja ia lakukan adalah hal yang wajar dalam percakapan sarapan. Lara berangkat kerja dengan perasaan yang campur aduk. Ada rasa lega karena pertengkaran bisa dihindari, tapi ada juga rasa sesak yang menghimpit dada. Di dalam mobil menuju kantor, ia menatap jalanan yang macet dengan tatapan kosong. 4 miliar rupiah melayang begitu saja demi sebuah senyuman dan janji yang belum tentu ditepati. Tanpa ia sadari, keputusannya pagi ini bukan hanya sekadar membelikan mobil, melainkan sebuah langkah yang semakin menjerumuskannya ke dalam lubang eksploitasi yang digali oleh ibu dan adik tirinya. Namun, Lara belum tahu bahwa ambisi Raka dan keserakahan Ibu Ratna tidak akan berhenti di sebuah mobil sport.
Itu hanyalah permulaan dari rencana jahat yang jauh lebih besar. Rencana yang akan memaksa Lara membuka matanya lebar-lebar tentang siapa sebenarnya orang-orang yang ia sebut keluarga. Sore itu langit Jakarta tampak mendung, seolah menahan beban air yang siap tumpah kapan saja, persis seperti perasaan Lara yang belakangan ini terasa berat namun tak terjelaskan. Sebuah mobil box dari butik langganan keluarga berhenti di halaman depan rumah. Seorang kurir berseragam rapi menyerahkan sebuah kotak besar yang dibungkus dengan kertas kado elegan berwarna emas dan pita beludru merah. Itu adalah gaun pesta yang dipesan khusus oleh Ibu Ratna untuk acara ulang tahun Raka nanti malam. Lara yang kebetulan baru pulang lebih awal dari kantor untuk bersiap-siap, menerima paket itu dari asisten rumah tangga di ruang tamu. Lara menatap kotak itu dengan senyum tipis. Meski hatinya masih terasa perih mengingat uang 4 miliar yang baru saja ia transfer ke dealer mobil kemarin sore, ia mencoba menghibur diri. Ia berpikir, mungkin dengan gaun indah ini, suasana hati Ibu Ratna akan semakin baik dan keharmonisan rumah ini bisa terjaga. Lara ingin menjadi anak yang berbakti, seperti yang selalu diinginkan mendiang ayahnya. Dengan langkah ringan, ia membawa kotak besar itu menaiki tangga menuju lantai 2, berniat memberikannya langsung ke kamar Ibu Ratna sebagai kejutan manis. Rumah besar itu terasa sunyi, hanya terdengar detak jarum jam antik di dinding lorong. Lantai marmer yang dingin memantulkan bayangan Lara yang berjalan sendirian. Saat ia mendekati kamar utama, kamar yang dulu ditempati ayah dan ibunya, kini dikuasai sepenuhnya oleh Ibu Ratna, Lara melihat pintu kamar itu sedikit terbuka. Celahnya tidak lebar, hanya sejengkal, namun cukup untuk membiarkan suara dari dalam merembes keluar ke lorong yang hening. Lara hendak mengetuk pintu dan berseru riang, namun langkahnya terhenti mendadak saat mendengar namanya disebut di dalam percakapan itu. Suara tawa Raka yang khas, tawa yang terdengar renyah namun mencemooh, memenuhi ruangan itu. Lara mematung. Instingnya menyuruhnya untuk pergi, bahwa menguping adalah perbuatan tidak sopan, namun kakinya seolah dipaku ke lantai. Ada sesuatu dalam nada bicara mereka yang membuat darah Lara berdesir dingin. Gila, Bu. Sumpah, aku nggak nyangka bakal segampang ini. Suara Raka terdengar jelas, diiringi bunyi, tos, gelas yang beradu. Si Lara itu benar-benar ATM berjalan yang paling goblok yang pernah aku tahu. Aku cuma modal pasang muka sedikit, singgung soal arwah ayah. Cair deh itu mobil 4 miliar. Padahal aku cuma iseng minta yang paling mahal. Lara menahan napasnya. Kotak gaun di tangannya terasa semakin berat. Jantungnya berdegup kencang, memukul-mukul rongga dadanya dengan nyeri. Ia berharap Ibu Ratna akan menegur Raka, memarahi adiknya itu karena bicara kasar tentang kakaknya. Namun, harapan Lara hancur berkeping-keping saat mendengar suara tawa Ibu Ratna yang tak kalah kencangnya. Sudah Ibu bilangkan, Raka? Sahut Ibu Ratna dengan nada bangga, seolah sedang memuji anak kecil yang baru saja memenangkan lomba. Lara itu lemah mentalnya. Sejak kecil dia itu haus kasih sayang karena ibunya meninggal cepat. Kita cuma perlu kasih dia sedikit, remah-remah, perhatian, puji dia sedikit. Atau kalau dia mulai membangkang, kita tekan pakai rasa bersalah soal ayahnya. Itu kuncinya. Dia itu boneka yang tali kendalinya ada di tangan ibu. Tapi Bu, sela Raka, suaranya terdengar sedikit lebih serius meski masih ada nada geli. Sampai kapan kita mau pura-pura baik gini? Capek juga aku harus akting jadi adik manis di depan dia. Lagian, kalau dia nikah nanti gimana? Suaminya pasti bakal ikut campur urusan harta. Hening sejenak. Lara menempelkan tubuhnya ke dinding, matanya mulai memanas. Air mata menggenang di pelupuknya, namun ia tak berani mengeluarkan suara isakan sedikitpun. Jawaban Ibu Ratna selanjutnya adalah hal yang akan mengubah hidup Lara selamanya. Sabar ya, Nak. Sabar. Suara Ibu Ratna terdengar licik, seperti ular yang sedang mendesis. Rencana ibu sudah matang. Kita tunggu sampai dia menikah. Calon suaminya yang sekarang sedang dekat itu kan anak rekan bisnis ayah. Orangnya polos juga. Begitu Lara menikah, ibu akan bujuk dia untuk menyerahkan sertifikat rumah ini dan beberapa saham perusahaan sebagai hadiah perpisahan atau tanda bakti terakhir sebelum dia ikut suaminya. Alasannya gampang, supaya ibu dan kamu punya jaminan hidup hari tua. Lara yang naif itu pasti setuju. Nah, begitu aset sudah balik nama ke kita. Ibu Ratna memberi jeda dramatis, lalu tertawa kecil yang mengerikan.
Begitu aset sudah di tangan kita tendang dia keluar. Dia nggak akan punya hak apa-apa lagi di sini. Biar dia hidup sama suaminya. Kita bisa jual rumah ini, beli villa di Bali, dan kamu bisa hidup mewah seumur hidup tanpa perlu lihat muka kakak tirimu yang membosankan itu lagi. Sadis banget ibu, tapi aku suka. Seru Raka sambil tertawa terbahak-bahak. Cheers untuk mobil baruku dan masa depan kita tanpa parasit bernama Lara. Dunia Lara runtuh detik itu juga. Selama ini, ia mengira dirinya adalah bagian dari keluarga. Ia mengira pengorbanannya, kerja kerasnya, dan uang yang ia gelontorkan adalah jembatan untuk meraih kasih sayang mereka. Ternyata, ia hanyalah sapi perah. Ia hanyalah objek investasi bagi keserakahan ibu dan adik tirinya. Kasih sayang yang mereka tunjukkan hanyalah topeng tebal untuk menutupi niat busuk mereka ingin menguasai segalanya dan membuangnya seperti sampah. Air mata menetes di pipi Lara, tapi anehnya, ia tidak merasa sedih. Rasa sedih itu menguap dengan cepat, digantikan oleh rasa dingin yang menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Hatinya yang selama ini hangat dan penuh harap, kini membeku. Rasa sakit karena dikhianati perlahan berubah menjadi amarah yang tenang namun mematikan. Wajah polos Lara mengeras. Tatapan matanya yang biasanya lembut kini menajam. Ia tidak jadi mengetuk pintu. Ia tidak jadi melabrak mereka saat itu juga. Itu terlalu mudah. Itu tidak akan sepadan dengan sakit hati yang ia rasakan. Lara mundur perlahan, mengatur langkah kakinya agar tidak menimbulkan suara sedikitpun. Ia membawa kembali kotak gaun itu ke kamarnya sendiri. Sesampainya di kamar, Lara meletakkan kotak itu di lantai dengan kasar. Ia berjalan menuju cermin besar di sudut kamar. Ia menatap pantulan dirinya sendiri, mata yang sembab namun menyala oleh api dendam. Ia melihat sosok wanita yang selama ini terlalu bodoh, terlalu naif, dan terlalu lemah. Cukup, bisik Lara pada bayangannya sendiri di cermin. Suaranya serak namun tegas. Cukup jadi Lara yang bodoh. Kalau kalian mau bermain sandiwara, baiklah. Aku akan berikan panggung terakhir yang paling megah untuk kalian. Lara menghapus air matanya dengan punggung tangan. Ia tidak akan menangis lagi untuk mereka. Tidak setetes pun. Mulai detik ini, dompetnya tertutup rapat. Mulai detik ini, Lara yang lama sudah mati, dibunuh oleh percakapan di balik pintu yang setengah terbuka itu. Ia mengambil ponselnya, mencari sebuah kontak yang sudah lama tidak ia hubungi karena dilarang oleh Ibu Ratna. Nama kontak itu adalah Pak Haryo, pengacara kepercayaan ayahnya. Dengan tangan yang tidak lagi gemetar, Lara menekan tombol panggil. Saat suara berat di ujung telepon menyapa, Lara menjawab dengan nada dingin dan penuh wibawa, nada yang sama persis dengan mendiang ayahnya saat akan menghancurkan lawan bisnisnya. Halo, Pak Haryo. Ini Lara. Saya butuh bantuan Bapak. Kita perlu bicara soal wasiat asli ayah dan audit forensik keuangan keluarga. Malam ini juga. Bab 4, Pengacara dan Surat Wasiat Asli. Hujan mulai turun deras membasahi kota Jakarta, menyamarkan air mata yang mungkin tersisa di wajah Lara saat ia melangkah masuk ke lobi gedung firma hukum Haryo O Partners. Meski waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam, kantor pengacara senior itu masih terlihat sibuk. Lara disambut langsung oleh Pak Haryo, pria parubaya berambut putih dengan kacamata tebal yang dulu sering datang ke rumahnya saat ayahnya masih hidup. Pak Haryo menatap Lara dengan pandangan lega bercampur prihatin. Sudah 2 tahun ia menunggu kedatangan putri sahabatnya ini. Lara, akhirnya kamu datang. Nak, sapa Pak Haryo hangat, mempersilakan Lara duduk di kursi kulit di ruang kerjanya yang penuh dengan lemari buku berisi ribuan berkas hukum. Om sudah berkali-kali mencoba menghubungimu sejak ayahmu meninggal. Tapi Ibu Ratna selalu bilang kamu sibuk, depresi, atau tidak mau diganggu urusan hukum. Lara tersenyum kecut. Ternyata isolasi yang dilakukan Ibu Ratna jauh lebih sistematis daripada yang ia duga. Saya tidak pernah tahu Bapak mencari saya. Ibu Ratna bilang semua urusan warisan sudah beres dan dikelola olehnya sebagai wali, karena saya dianggap belum mampu. Wajah Pak Haryo memerah menahan marah. Ia menggebrak meja pelan. Itu bohong besar. Kamu sudah dewasa, Lara. Sejak detik ayahmu meninggal, kamu adalah subjek hukum yang sah. Ibu Ratna tidak punya hak perwalian atas dirimu. Pak Haryo kemudian beranjak ke sebuah brankas besi di sudut ruangan.
Dengan memutar kombinasi angka yang rumit, ia mengeluarkan sebuah map tebal berwarna biru tua yang terlihat sedikit berdebu. Ia meletakkannya di hadapan Lara. Ini adalah wasiat asli ayahmu. Dan ini, Pak Haryo mengeluarkan tumpukan dokumen lain, adalah laporan aset yang seharusnya kamu terima setiap bulan. Lara membuka map itu dengan tangan gemetar. Ia membaca baris demi baris tulisan tangan ayahnya yang disahkan oleh notaris. Matanya membelalak saat sampai pada poin pembagian harta. Pasal utama, seluruh aset bergerak dan tidak bergerak, termasuk namun tidak terbatas pada, rumah tinggal utama, saham mayoritas perusahaan, deposito, dan properti lainnya, diwariskan 100%, kepada putri kandung saya, Lara. Lara ternganga. 100%? Lalu Ibu Ratna dan Raka. Pak Haryo menunjuk ke paragraf berikutnya. Baca ini. Kepada istri saya, Ratna, dan anak tirinya, Raka, saya berikan hak tinggal, hak pakai, di rumah utama dan tunjangan bulanan yang wajar dari dividen perusahaan. Hanya selama mereka menjaga hubungan baik dengan pewaris utama, Lara, dan sampai Lara menikah. Apabila Lara menikah, hak tinggal tersebut gugur otomatis, kecuali Lara menghendaki lain. Apabila terbukti mereka merugikan Lara secara fisik maupun psikologis, atau menyalahgunakan aset, Lara berhak mencabut semua fasilitas seketika itu juga tanpa pesangon. Lara menutup mulutnya tak percaya. Ayahnya sudah memikirkan segalanya. Ayahnya tahu sifat asli Ibu Ratna, dan wasiat ini adalah benteng terakhir ayahnya untuk melindungi Lara. Selama ini, Ibu Ratna membalikkan fakta itu. Ia mendoktrin Lara bahwa Laralah yang menumpang, bahwa Laralah yang harus tahu diri. Ternyata, merekalah parasit yang sebenarnya. Merekalah yang hidup dari belas kasihan Lara. Jadi, rumah itu milikku sepenuhnya? Mereka tidak punya hak milik? Tanya Lara memastikan. 1 senti pun tidak, Lara. Mereka hanya tamu yang diizinkan menginap oleh ayahmu, tegas Pak Haryo. Dan mengenai keuangan, Om sudah curiga sejak 6 bulan lalu. Ada penarikan-penarikan tunai yang tidak wajar dari rekening operasional rumah tangga yang dipegang Ibu Ratna. Om lakukan audit diam-diam karena Om punya kewajiban moral pada ayahmu. Pak Haryo menyodorkan hasil audit forensik. Angka-angka merah berderet panjang. Pengeluaran untuk tas mewah, perhiasan, judi online atas nama Raka, hingga transfer ke rekening kerabat Ibu Ratna yang tidak dikenal. Total kerugian yang digelapkan Ibu Ratna selama 2 tahun mencapai angka yang fantastis, cukup untuk memenjarakan mereka berdua atas tuduhan penggelapan dana. Lara menatap dokumen itu dengan tatapan dingin. Rasa kasihan yang mungkin masih tersisa di sudut hatinya kini benar-benar lenyap. Fakta-fakta ini adalah bensin yang menyiram api dendamnya. Ia tidak hanya ditipu secara emosional, tapi juga dirampok di siang bolong di rumahnya sendiri. Pak Haryo, panggil Lara. Suaranya tenang namun mengandung otoritas yang kuat. Ia menutup map itu. Saya ingin mengeksekusi hak saya. Sesuai wasiat ayah. Pak Haryo tersenyum bangga. Katakan apa yang harus kita lakukan, Nyonya Direktur. Pertama, bekukan semua akses kartu kredit tambahan dan rekening yang dipegang Ibu Ratna dan Raka. Sekarang juga, pastikan notifikasinya tidak masuk ke HP mereka, blokir nomor mereka dari bank. Perintah Lara cepat. Otak bisnisnya bekerja taktis. Kedua, siapkan surat pengusiran resmi. Saya ingin mereka keluar dari rumah saya malam ini juga, setelah pesta ulang tahun Raka. Malam ini? Tanya Pak Haryo sedikit terkejut dengan keberanian Lara. Ya, pesta itu akan jadi perpisahan yang pantas buat mereka, jawab Lara datar. Ketiga, saya butuh tim keamanan. Saya tidak mau ada drama fisik saat saya mengusir mereka. Kirim 6 orang security profesional ke restoran tempat pesta diadakan, dan 6 orang lagi untuk menjaga rumah saat saya pulang nanti. Pastikan kunci rumah diganti dengan sistem digital baru saat kami sedang di pesta. Pak Haryo mengangguk cepat, mencatat semua instruksi itu. Saya akan urus semuanya. Tim legal dan keamanan akan siap dalam 2 jam. Mengenai mobil sport 4 miliar itu, tarik kembali, kata Lara tanpa ragu. Mobil itu dibeli atas nama perusahaan sebagai inventaris, bukan atas nama pribadi Raka. Secara hukum, itu aset kantor yang dipinjamkan. Karena Raka bukan karyawan,
dia tidak berhak memakainya. Siapkan truk derek di lokasi pesta. Lara berdiri, merapikan blazernya. Ia merasa lebih ringan, lebih kuat. Ia bukan lagi gadis yatim piatu yang kesepian. Ia adalah putri ayahnya, pemilik sah kerajaan bisnis ini, dan malam ini ia akan mengambil kembali mahkotanya. Terima kasih, Pak Haryo. Saya harus pulang sekarang. Saya harus bersiap-siap untuk merayakan ulang tahun adik saya tercinta, ucap Lara dengan senyum misterius yang membuat bulu kuduk berdiri. Pak Haryo menatap punggung Lara yang berjalan keluar ruangan dengan langkah tegap. Ia bergumam pelan, Ratna, Raka, kalian benar-benar membangunkan macan tidur. Selamat menikmati kehancuran kalian. Di luar, hujan sudah reda, menyisakan udara malam yang dingin. Lara masuk ke dalam mobilnya. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca spion. Wajah itu tampak cantik, namun dingin bagaikan pualam. Ia akan memainkan peran terakhirnya malam ini. Ia akan datang ke pesta itu, tersenyum, lalu menjatuhkan bom waktu tepat di saat mereka terbang paling tinggi. Lara memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah ayahnya. Ayah, malam ini Lara akan bersihkan rumah kita dari hama, batinnya. Mobil pun melaju membelah malam, membawa Lara menuju arena pertarungan terakhir. Restoran The Golden Swan malam itu tampak lebih berkilau dari biasanya. Terletak di rooftop salah satu gedung pencakar langit tertinggi di Jakarta, restoran ini adalah definisi dari kemewahan yang eksklusif. Dinding-dinding kaca setinggi langit-langit menawarkan pemandangan panorama kota Jakarta yang gemerlap di malam hari, seolah ribuan bintang jatuh dan berserakan di jalan raya. Lampu kristal gantung raksasa membiaskan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan, memantul pada peralatan makan perak dan gelas-gelas kristal yang tertata rapi di atas meja-meja bundar berbalut taplak sutra putih. Malam ini, Raka menyewa ruang VIP terbesar di restoran itu. Ia ingin dunia tahu, atau setidaknya lingkaran pertemanannya tahu, bahwa ia adalah raja kecil yang tak tersentuh. Musik jazz lembut mengalun dari panggung kecil di sudut ruangan, dimainkan secara langsung oleh band sewaan yang bayarannya saja setara dengan gaji setahun buruh pabrik. Aroma steak Wagyu A5 yang dipanggang sempurna dan wangi parfum mahal bercampur menjadi satu, menciptakan atmosfer uang yang pekat. Raka duduk di ujung meja panjang, mengenakan setelan jas buatan desainer Italia yang pas membalut tubuhnya. Wajahnya merah padam, bukan karena malu, melainkan karena euforia alkohol dan pujian yang terus mengalir dari teman-temannya. Di sampingnya, Ibu Ratna duduk bak seorang ratu. Ia mengenakan gaun merah marun, bukan gaun yang tadi sore sampai, melainkan koleksi lamanya yang tetap terlihat glamor, lengkap dengan kalung berlian yang berkilauan di lehernya. Senyum tak pernah lepas dari wajah Ibu Ratna setiap kali teman-teman sosialitanya memuji betapa tampan dan suksesnya putra kesayangannya itu. Gila lo, Kak. Pesta segila ini cuma buat ulang tahun ke-25? Seru Benny, salah satu teman Raka yang juga gemar hura-hura. Bokap gue aja ulang tahun ke-50 ngerayainnya cuma tumpengan di panti asuhan. Lo emang beda level, bro? Raka tertawa keras, menggoyangkan gelas wine-nya hingga isinya sedikit tumpah. Ah, biasa aja kali, Ben. Ini cuma acara kecil-kecilan. Nyokap gue bilang, sekali-sekali kita harus menikmati hasil jerih payah keluarga. Iya kan, Bu? Ibu Ratna mengangguk-anggun, menepuk punggung tangan Raka. Tentu saja, sayang. Kamu kan penerus keluarga. Wajar kalau kamu mendapatkan yang terbaik. Jangan seperti orang susah yang pelit sama diri sendiri. Tawa mereka pecah lagi, tanpa ada yang menyadari betapa ironisnya ucapan itu. Di tengah keriuhan itu, pintu ruang VIP terbuka. Suasana mendadak sedikit hening. Lara melangkah masuk. Berbeda dengan tamu-tamu lain yang berlomba-lomba mengenakan pakaian paling mencolok, Lara tampil sangat sederhana namun memukau. Ia mengenakan gaun hitam selutut berpotongan tegas, rambutnya diikat rapi ke belakang, dan wajahnya dipoles make-up tipis yang justru menonjolkan fitur wajahnya yang tegas dan dingin. Tidak ada perhiasan berlebihan di tubuhnya, hanya jam tangan peninggalan ayahnya yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Aura yang dibawa Lara bukanlah aura pesta, melainkan aura seorang eksekutor yang siap membacakan vonis. Raka melihat kedatangan kakaknya dan langsung berdiri dengan gaya dibuat-buat, merentangkan tangannya lebar-lebar. Nah, ini dia sponsor utama kita malam ini. Kakakku tersayang, Lara.
Tepuk tangan basa-basi terdengar dari para tamu. Mereka semua tahu desas-desus bahwa Lara lah sumber uang Raka, dan mereka memandangnya dengan tatapan meremehkan, sebagai sapi perah yang naif. Lara mengabaikan tatapan itu. Ia berjalan tenang mendekati meja utama. Wajahnya datar, tidak ada senyum manis yang biasanya ia paksakan demi menyenangkan hati ibu tirinya. "Selamat ulang tahun, Raka," ucap Lara singkat. Suaranya terdengar jernih di tengah musik yang volumenya sudah dikecilkan. Mana kado gue?" Raka langsung menagih tanpa basa-basi, sifat manjanya keluar begitu saja di depan umum. Ia mengulurkan tangannya seperti anak kecil meminta permen. Lara merogoh tas tangannya perlahan. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna hitam beludru. Semua mata tertuju pada kotak itu. Jantung Raka berdegup kencang. Ukuran kotak itu jelas bukan kotak perhiasan biasa. Itu ukuran kotak kunci mobil. Lara meletakkan kotak itu di telapak tangan Raka. "Ini sesuai permintaanmu. Mobil sport kuning, kan?" Raka membuka kotak itu dengan kasar. Di dalamnya, terbaring sebuah kunci mobil canggih dengan logo kuda jingkrak yang ikonik. Ruangan itu langsung meledak dengan sorak-sorai. Teman-teman Raka bersiul kagum, beberapa bahkan berdiri untuk melihat lebih dekat. "Gokil. Ferrari, bro. Beneran dibeliin. Kakak lo emang gila baiknya." Raka menggenggam kunci itu erat-erat, matanya berbinar penuh kemenangan. Ia merasa inilah puncak kejayaannya. Ia berhasil menundukkan Lara sepenuhnya. Ia menoleh ke arah Ibu Ratna, yang memberikan kedipan mata penuh arti, seolah berkata, "Kerja bagus, Nak. Kita menang." Merasa di atas angin, Raka mengambil gelas wine-nya kembali. Ia mengangkat gelas itu tinggi-tinggi, meminta perhatian seluruh ruangan. Musik berhenti sejenak. Raka berdiri di atas kursi, wajahnya menyeringai sombong menatap Lara yang masih berdiri diam di hadapannya. "Teman-teman, cheers dulu dong," teriak Raka, suaranya sedikit melantur karena mabuk. "Malam ini gue mau bersulang khusus buat kakak tiri gue yang paling baik sedunia, Lara." Raka menuruni kursi, mendekatkan wajahnya ke wajah Lara dengan senyum mengejek yang tak lagi disembunyikan. "Cheers. Untuk kakak tiriku yang naif yang mengira status keluarga itu bisa dibeli dengan mobil mewah seharga 4 miliar, ucap Raka lantang, memastikan setiap orang di ruangan itu mendengarnya. "Padahal, mau lo beliin gue pesawat sekalipun, darah itu tetap lebih kental daripada air, kan Bu? Lo tetap cuma orang luar yang kebetulan bapaknya nikah sama nyokap gue. Tapi makasih lo, mobilnya keren. Lumayan buat mainan baru." Hening. Kesunyian yang mencekam menyelimuti ruangan itu. Para tamu yang tadi bersorak kini terdiam, saling berpandangan canggung. Bahkan teman-teman Raka yang paling brengsek pun merasa ucapan itu terlalu kasar. Itu bukan sekadar candaan, itu adalah penghinaan telanjang di depan umum. Ibu Ratna, yang seharusnya menjadi penengah, justru tertawa terbahak-bahak. Ia menyesap minumannya santai. "Aduh, Raka, kamu ini jujur banget sih kalau ngomong. Tapi ya sudahlah, Lara kan sudah besar, pasti mengerti bercandaan adiknya. Jangan baper ya, Lara. Anggap saja itu ucapan terima kasih ala anak muda zaman sekarang." Lara menatap mereka berdua bergantian. Ia menatap Raka yang menyeringai puas, lalu menatap Ibu Ratna yang tersenyum meremehkan. Tidak ada kemarahan yang meledak di wajah Lara. Tidak ada air mata. Wajahnya justru tampak sangat tenang. Ketenangan yang menakutkan seperti permukaan laut sebelum tsunami menghantam. Lara mengangguk pelan, seolah membenarkan ucapan Raka. "Kamu benar, Raka." Suara Lara terdengar dingin, membelah kesunyian ruangan. "Darah memang lebih kental dari air. Dan karena kita tidak sedarah, maka kewajibanku padamu sudah selesai malam ini." Raka mengerutkan kening, bingung dengan respons kakaknya yang tidak histeris. "Hah? Ngomong apa sih lo? Udah sana duduk, jangan ngerusak suasana." Lara tidak bergerak menuju kursi. Ia justru membalikan badannya, mengambil tas tangannya, dan melangkah menuju pintu keluar. Gerakannya tegas, tanpa keraguan sedikit pun. "Lo? Mau kemana lo? Pesta belum selesai," seru Raka, merasa tersinggung karena penonton utamanya pergi. Lara berhenti di ambang pintu,
menoleh sedikit ke belakang tanpa memutar tubuhnya sepenuhnya. Pestanya baru saja dimulai untuk kalian. Nikmati sisa malam ini. Ini terakhir kalinya kalian melihatku. Dengan itu, Lara melangkah keluar, menghilang di balik pintu kayu jati yang berat. Meninggalkan ruangan yang hening sejenak karena kepergiannya yang tiba-tiba dan aura misterius yang ia tinggalkan. Dasar baperan, gerutu Raka, mencoba mencairkan suasana. Udah, biarin aja dia pergi. Yang penting kuncinya udah di tangan gue. Ayo lanjut minum. Musik. Musik kembali berdentum, gelas-gelas kembali berdenting. Raka dan Ibu Ratna kembali tertawa, tenggelam dalam euforia semu, tidak menyadari bahwa Lara tidak hanya berjalan keluar dari restoran, tapi juga berjalan keluar dari peran sebagai pelindung hidup mereka. Bom waktu yang ditinggalkan Lara sudah mulai menghitung mundur, dan ledakannya hanya tinggal menunggu hitungan menit. 1 jam setelah kepergian Lara, pesta mulai mencapai puncaknya, atau lebih tepatnya, titik jenuhnya. Botol-botol wine kosong berserakan di meja, piring-piring kotor sisa steak mahal menumpuk. Raka sudah sangat mabuk. Duduk merosot di kursinya sambil memutar-mutar kunci mobil Ferrari barunya dengan tatapan kosong namun bahagia. Ibu Ratna sedang sibuk bergosip dengan 2 temannya tentang rencana liburan mereka ke Eropa bulan depan, rencana yang tentu saja ia harapkan dibiayai oleh Lara. Tiba-tiba, seorang pelayan pria berseragam rapi mendekati meja Raka. Di tangannya, ia membawa sebuah map kulit kecil berisi tagihan. Pelayan itu membungkuk sopan namun wajahnya terlihat sedikit tegang. "Permisi, Tuan Raka. Maaf mengganggu pestanya," ucap pelayan itu. "Restoran kami akan tutup 1 jam lagi untuk last order. Manajer kami meminta agar tagihan sementara diselesaikan terlebih dahulu sebelum Anda memesan tambahan lagi." Raka mendengus, menegakkan duduknya dengan susah payah. "Ribet amat sih. Biasanya juga langsung charge ke kakak gue. Mana sini bonnya?" Raka menyambar map itu dengan kasar dan membukanya. Matanya yang merah mencoba fokus melihat angka yang tertera di sana. Angka nolnya berderet panjang. Total tagihan malam itu mencapai 350 juta rupiah. Nominal yang wajar mengingat Raka memesan wine vintage tahun tua dan menu termahal untuk 30 orang temannya. Dengan santai, Raka mengeluarkan sebuah kartu kredit berwarna hitam, kartu tambahan, supplementary card, yang induknya tersambung ke rekening pribadi Lara. Ia melempar kartu itu ke atas nampan pelayan. "Gesek aja. Jangan pakai PIN, langsung sign," perintah Raka angkuh. Pelayan itu mengangguk dan berjalan menuju mesin EDC yang dibawa rekannya di dekat pintu. Raka kembali mengobrol dengan Benny, menceritakan bagaimana ia akan memodifikasi knalpot mobil barunya besok. Namun, 2 menit kemudian, pelayan itu kembali. Kali ini wajahnya lebih serius. "Maaf, Tuan. Kartunya declinet," ucap pelayan itu pelan agar tidak didengar tamu lain. "Apa?" Raka melotot. "Mesin lo yang rusak kali. Itu kartu limitnya unlimited. Kami sudah mencoba di 3 mesin berbeda, Tuan. Keterangannya, do not honor. Kartu ini ditolak oleh bank." Jelas pelayan itu sabar. Wajah Raka memerah. Rasa malu mulai merambat naik. Beberapa teman di dekatnya mulai menoleh, penasaran kenapa pembayaran belum selesai. "Ah, sialan si Lara. Pasti dia lupa bayar tagihan bulan lalu," gerutu Raka panik. Ia menoleh ke Ibu Ratna. "Bu, pinjam kartu Ibu dulu dong. Kartu Raka error nih." Ibu Ratna yang sedang tertawa langsung berhenti. Wajahnya berubah masam karena diganggu. "Kamu ini, bikin malu saja. Ya sudah, pakai punya Ibu. Nanti Ibu minta ganti Lara 2 kali lipat buat kompensasi." Ibu Ratna mengeluarkan kartu kredit platinum dari dompet Hermesnya. Dengan gaya sokaya, ia menyerahkannya pada pelayan. "Pakai ini. Dan pastikan jangan ada masalah lagi." Pelayan itu menerima kartu tersebut dan kembali ke mesin EDC. Raka dan Ibu Ratna menunggu dengan gelisah. Semenit berlalu, 2 menit berlalu. Pelayan itu kembali lagi, kali ini didampingi oleh seorang pria berjas formal yang terlihat lebih senior, manajer restoran. Jantung Raka mulai berdetak tidak karuan. Firasat buruk menyergapnya. "Selamat malam, Bu Ratna, Pak Raka," sapa manajer itu dengan nada yang sangat formal, dingin,
dan tanpa senyum ramah tamah. Saya manajer yang bertugas malam ini. Mohon maaf, kartu Ibu Ratna juga berstatus bloket. Keterangan dari bank adalah kartu dilaporkan hilang atau dicuri, sehingga dibekukan total. Apa? Dicuri? Saya yang pegang kartunya. Pekik Ibu Ratna, suaranya melengking tinggi membuat seluruh ruangan menoleh. Musik berhenti. Keheningan menyergap pesta itu seketika. Maaf, Bu. Itu prosedur bank. Kedua kartu tidak bisa digunakan, tegas manajer itu. Total tagihan Anda adalah 350 juta rupiah. Kami mohon pembayarannya sekarang juga menggunakan metode lain. Tunai atau transfer debit. Keringat dingin mulai bercucuran di dahi Raka. Mabuknya hilang seketika, digantikan oleh kepanikan yang mencekik. Ia tidak punya uang tunai sebanyak itu. Rekening pribadinya isinya nol besar, karena ia selalu mengandalkan kartu dari Lara. Ibu Ratna juga sama. Semua asetnya tergantung pada aliran dana Lara. Tunggu sebentar. Suara Raka bergetar. Pasti ada kesalahan. Kakak saya, Lara, dia pemilik perusahaan besar. Dia yang jamin pesta ini. Telepon dia. Dia pasti bayar. Manajer itu menatap Raka dengan pandangan yang membuat nyali Raka ciut. Ia mengeluarkan sebuah tablet dan menunjukkan sebuah email resmi. Justru itu masalahnya, Pak Raka. Ibu Lara sendiri yang menghubungi kami 1 jam yang lalu, tepat saat beliau meninggalkan restoran ini. Beliau secara resmi membatalkan semua garansi letter, surat jaminan pembayaran, atas nama perusahaan maupun pribadi. Beliau menyatakan bahwa pesta ini adalah acara pribadi Anda yang tidak ada hubungannya dengan beliau. Jadi, tagihan ini tanggung jawab Anda 100%. Rasanya seperti disambar petir di siang bolong. Wajah Ibu Ratna pucat pasi, bibirnya gemetar tak bisa berkata-kata. Raka terduduk lemas di kursinya. Kakinya terasa seperti jeli. Lara, kakaknya yang selama ini diam dan penurut, baru saja memenggal leher mereka di depan umum. Tapi, kami nggak bawa uang segitu. Cicit Ibu Ratna, wibawanya sebagai nyonya besar hancur lebur. Kalau begitu, mohon maaf, suara manajer itu mengeras. Sesuai prosedur, jika Anda tidak bisa membayar, kami terpaksa menahan Anda di sini dan memanggil pihak kepolisian atas tuduhan penipuan jasa restoran. Kata polisi membuat suasana pesta berubah menjadi kacau. Teman-teman Raka yang tadi memujinya langsung berdiri. Waduh, Kak, gue lupa ada urusan mendadak. Gue balik duluan ya, kata Benny, buru-buru mengambil jaketnya. Iya nih, nyokap gue nelpon suruh pulang. Sorry ya, Kak, sahut yang lain. Satu persatu, teman-teman yang dibanggakan Raka meninggalkannya. Mereka tidak mau terlibat masalah hukum, apalagi harus patungan membayar tagihan ratusan juta itu. Dalam hitungan menit, ruangan VIP itu kosong. Hanya tersisa Raka dan Ibu Ratna yang gemetar dikelilingi pelayan dan security restoran yang kini memandang mereka dengan tatapan curiga, seolah mereka adalah penjahat. Jangan pergi. Weh, bantuin gue, teriak Raka frustrasi, tapi tak ada yang menoleh. Ibu, lakukan sesuatu. Raka mengguncang bahu ibunya. Ibu Ratna panik luar biasa. Ia merogoh ponselnya, mencoba menelepon Lara. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Diblokir. Ia mencoba menelepon Pak Haryo. Tidak aktif. Kita harus telepon Tante Siska, atau Om Burhan. Tangan Ibu Ratna gemetar saat mencari kontak teman-temannya di ponsel. Namun, saat telepon tersambung dan Ibu Ratna dengan suara menangis memohon pinjaman uang 300 juta, satu persatu temannya menutup telepon. Alasan mereka beragam, sinyal jelek, sedang rapat, atau terus terang bilang tidak punya uang. Berita tentang kartu kredit mereka yang ditolak menyebar cepat lewat grup WhatsApp sosialita, dunia mereka sangat sempit. Dalam sekejap, reputasi Ibu Ratna sebagai sosialita kaya raya hancur berkeping-keping. Gimana ini, Bu? Raka menangis, benar-benar menangis seperti anak kecil. Aku nggak mau dipenjara, Bu. Akhirnya, dengan harga diri yang sudah terinjak-injak di lantai, Ibu Ratna terpaksa melepaskan semua perhiasan yang dipakainya. Kalung berlian, gelang emas, cincin, bahkan jam tangan Rolex milik Raka. Ini jaminannya,
ucap Ibu Ratna sambil terisak, meletakkan perhiasan itu di atas meja di depan manajer. Nilainya lebih dari 500 juta. Tahan ini dulu. Besok kami akan bayar tunai. Manajer itu memeriksa perhiasan tersebut dengan teliti, lalu mengangguk kaku pada kepala keamanan. Baik. Kami pegang ini sebagai jaminan. Silakan tanda tangan surat pernyataan hutang ini. Tapi ingat, jika besok jam 12 siang tidak dilunasi, barang ini kami lelang dan sisa hutangnya kami laporkan ke polisi. Raka dan Ibu Ratna menandatangani surat itu dengan tangan gemetar. Setelah itu, mereka diusir secara halus dari restoran. Mereka berjalan keluar gedung dengan langkah gontai, melewati tatapan tamu-tamu lain yang berbisik-bisik mencemooh. Malam yang seharusnya menjadi penobatan Raka sebagai pangeran, berubah menjadi mimpi buruk yang paling memalukan. Namun, mereka belum tahu bahwa kejutan di rumah jauh lebih menyakitkan daripada tagihan restoran ini. Lara baru saja melakukan pemanasan. Perjalanan pulang dari restoran mewah itu adalah perjalanan terpanjang dan paling menyedihkan dalam hidup Raka dan Ibu Ratna. Karena mobil sport Ferrari baru Raka kuncinya masih dipegang, dan lagi pula mobil itu tidak ada di lokasi, serta mereka tidak membawa kendaraan lain, mereka terpaksa memesan taksi online. Ironisnya, karena aplikasi di ponsel Raka terhubung dengan kartu kredit yang sudah diblokir, ia tidak bisa memesan layanan premium. Mereka harus puas menaiki mobil kecil yang AC-nya tidak terlalu dingin dan berbau pewangi jeruk yang menyengat. Sangat kontras dengan gaya hidup mewah yang baru saja mereka pamerkan beberapa jam lalu. Sepanjang perjalanan, Ibu Ratna tidak henti-hentinya memaki. Ia menyalahkan Raka yang terlalu sombong, menyalahkan Lara yang dianggap anak durhaka, bahkan menyalahkan manajer restoran yang menurutnya tidak punya sopan santun. Raka hanya diam, memandang keluar jendela dengan tatapan kosong. Kepalanya pening sisa alkohol, bercampur dengan rasa takut yang amat sangat. Bayangan tagihan ratusan juta dan ancaman polisi masih menghantui benaknya. Namun, di lubuk hatinya yang paling dalam, ia masih memiliki sedikit harapan. Rumah. Setidaknya mereka masih punya rumah besar itu. Lara mungkin marah, pikir Raka, tapi Lara tidak akan tega mengusir mereka ke jalanan. Lara terlalu lembek untuk melakukan itu. Taksi berhenti di depan gerbang tinggi rumah peninggalan ayah Lara. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Suasana perumahan elit itu sunyi senyap. Raka membayar taksi dengan uang tunai terakhir yang ada di saku celananya, sisa uang receh kembalian beli rokok. Begitu taksi berlalu, Raka dan Ibu Ratna berdiri di depan gerbang hitam yang kokoh itu. Ada yang aneh. Biasanya, gerbang itu dijaga oleh Pak Ujang, satpam tua yang ramah dan gampang disuruh-suruh. Tapi malam ini, pos satpam terlihat berbeda. Lampunya terang benderang dengan sorot LED putih yang tajam. Di dalam pos, duduk dua orang pria berbadan tegap mengenakan seragam safari hitam, bukan seragam satpam komplek biasa. Itu seragam keamanan swasta profesional. Raka mencoba membuka pintu gerbang kecil di samping, namun terkunci rapat. Ia menempelkan kartu aksesnya ke panel elektronik. Lampu panel itu berkedip merah dan mengeluarkan bunyi beep panjang. Akses denied. Sialan. Rusak lagi, umpat Raka sambil menendang pagar. Pak Ujang. Buka gerbangnya, teriaknya. Salah satu penjaga berbadan besar keluar dari pos. Wajahnya datar, tanpa ekspresi, dan tatapannya mengintimidasi. Maaf, Pak Raka, Bu Ratna. Akses Anda sudah dicabut. Anda dilarang masuk ke area properti ini, ucap penjaga itu dengan suara bariton yang tegas. Apa maksud kamu dilarang? Bentak Ibu Ratna, mencoba mengeluarkan sisa-sisa otoritasnya. Saya nyonya rumah ini. Siapa kamu? Mana Pak Ujang? Saya pecat kamu kalau berani menghalangi saya. Pak Ujang sudah dibebas tugaskan sore tadi. Kami adalah tim keamanan baru yang disewa langsung oleh pemilik rumah, Ibu Lara, jawab penjaga itu tenang. Perintahnya jelas, tidak ada orang asing yang boleh masuk tanpa izin tertulis dari pemilik aset. Orang asing? Mata Ibu Ratna melotot nyaris keluar. Saya ibu tirinya. Ini rumah saya juga. Secara hukum, sertifikat rumah ini atas nama Ibu Lara Tunggal. Dan berdasarkan surat kuasa yang kami terima. Penjaga itu menunjuk ke arah tumpukan barang di samping pos satpam, di luar pagar, barang-barang pribadi Anda sudah kami keluarkan.
Raka dan Ibu Ratna menoleh ke arah yang ditunjuk. Di sana, di atas trotoar yang dingin dan agak basah karena sisa hujan, menumpuk koper-koper dan kardus-kardus. Itu bukan koper Louis Vuitton atau Rimowa milik mereka. Itu adalah koper-koper lama yang sudah berdebu dan kantong-kantong plastik besar berwarna hitam, kantong sampah, yang berisi pakaian. Raka berlari mendekati tumpukan itu, merobek salah satu kantong plastik. Isinya adalah baju-baju kaosnya, celana jeans, dan jaket-jaket biasa. Tidak ada jam tangan mewah, tidak ada koleksi sepatu sneakers edisi terbatas yang ia simpan di lemari kaca kamarnya. Mana barang-barang gue yang lain? Laptop gue? Sepatu gue? Raka berteriak histeris. Semua barang yang dibeli menggunakan uang perusahaan atau kartu kredit atas nama Ibu Lara, diklasifikasikan sebagai aset yang disengketakan dan ditahan di dalam untuk audit. Jelas penjaga itu lagi. Yang ada di luar hanya barang-barang yang terbukti Anda beli dengan uang pribadi Anda sendiri, atau barang lama Anda sebelum pindah ke sini. Ibu Ratna terduduk lemas di aspal. Ia membongkar koper lain dan hanya menemukan daster-daster lama dan baju-baju murah yang ia bawa saat pertama kali menikah dengan ayah Lara. Semua tas branded, perhiasan, dan gaun-gaun mahalnya lenyap. Disita. Saat kepanikan mereka memuncak, sebuah suara deru mesin berat terdengar mendekat. Sebuah truk derek, towing, berwarna oranye berhenti tepat di depan gerbang. Di atas bak truk itu, terikat dengan kuat, adalah mobil Ferrari kuning yang tadi diberikan Lara di pesta. Mata Raka berbinar sejenak, mengira mobil itu diantar pulang. Nah, itu mobil gue. Turunin di sini, Pak, seru Raka pada sopir derek. Sopir derek itu turun, membawa surat jalan. Ia berbicara sebentar dengan kepala keamanan, lalu mengangguk. Bukan diantar, Mas. Ini mau dibawa ke gudang kantor, kata sopir derek itu santai sambil mengecek ikatan ban mobil. Maksud lo apa? Itu hadiah ulang tahun gue. Raka mencoba memanjat truk derek itu, tapi kerah bajunya segera ditarik oleh penjaga keamanan. Raka meronta-ronta seperti orang gila. Lepasin gue. Itu mobil gue. Lara AA. Keluar lo. Raka berteriak ke arah rumah utama yang berdiri megah di kejauhan. Lampu-lampu rumah itu mati, kecuali satu lampu di balkon lantai 2, kamar Lara. Penjaga keamanan itu menahan Raka dengan mudah. Mobil itu terdaftar sebagai aset inventaris PT. Karena saudara Raka bukan karyawan dan tidak memiliki jabatan apapun, perusahaan menarik kembali fasilitas tersebut. Silakan baca undang-undang korporasi kalau tidak terima. Raka menangis meraung-raung melihat mobil impiannya, simbol status sosial yang baru dimilikinya selama 2 jam, dibawa pergi menjauh di tengah malam buta. Truk itu menghilang di tikungan, membawa serta harga diri Raka yang terakhir. Tiba-tiba, lampu sorot di gerbang meredup sedikit. Suara kresek terdengar dari speaker intercom yang tertanam di pilar pagar. Sebuah suara wanita terdengar jernih, tenang, dan dingin. Sudah cukup dramanya, Raka? Itu suara Lara. Ia melihat semuanya dari CCTV. Raka dan Ibu Ratna langsung berlari mendekati kamera CCTV di gerbang, wajah mereka penuh air mata dan kemarahan. Lara, buka pintunya. Kamu anak durhaka. Tega kamu sama ibu. Jerit Ibu Ratna, suaranya parau. Kamu mau kami tidur di mana malam ini, hah? Kalian bisa tidur di mana saja. Hotel, rumah teman, atau kolong jembatan. Itu bukan urusanku lagi, jawab Lara lewat intercom. Nada suaranya tidak mengandung emosi, hanya kekosongan yang tegas. Lara, tolong Kak. Gue minta maaf soal omongan gue tadi. Raka memohon, mengubah strateginya menjadi memelas. Ia menangkupkan kedua tangannya di depan kamera. Gue cuma mabuk. Kak, gue nggak bermaksud ngomong gitu. Gue sayang sama lo, Kak. Kita kan keluarga. Suara tawa kecil Lara terdengar dari speaker, tawa yang kering dan miris. Keluarga? Ulang Lara. Bukankah kamu sendiri yang bilang di depan semua teman-temanmu tadi? Darah lebih kental daripada air. Kamu benar, Raka. Kita tidak sedarah. Dan uangku tidak bisa membeli kasih sayang kalian. Jadi, mulai malam ini, uangku juga tidak wajib membiayai hidup kalian. Tapi ayah.
Ibu Ratna mencoba menggunakan kartu asnya lagi. Ayahmu berpesan? Ayah berpesan agar aku menjaga keluarga, potong lara cepat dan tajam. Dan aku sudah melakukannya selama 2 tahun. Aku memberi kalian atap, makanan, kemewahan, dan kesempatan. Tapi kalian membalasnya dengan rencana busuk untuk menendangku keluar dari rumahku sendiri begitu aku menikah. Aku mendengar semuanya sore tadi, Ibu Ratna. Di depan pintu kamar. Ibu Ratna terdiam, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Rahasianya terbongkar. Senjatanya sudah tidak mempan. Sekarang, pergilah. Penjaga sudah saya instruksikan untuk memanggil polisi jika kalian masih membuat keributan dalam 10 menit. Selamat tinggal. Klik. Sambungan interkom terputus. Lampu di balkon lantai 2 padam. Rumah itu kembali gelap, berdiri angkuh dan tak tersentuh. Raka dan Ibu Ratna berdiri terpaku di trotoar. Angin malam menusuk tulang. Gerimis mulai turun lagi, membasahi tumpukan kantong sampah berisi baju bekas mereka. Tidak ada taksi yang lewat. Tidak ada teman yang bisa ditelepon. Tidak ada uang di dompet. Mereka benar-benar sendirian. Dengan langkah terseok-seok, Ibu Ratna memungut salah satu kantong plastik. Ia menatap rumah mewah yang sempat ia kuasai itu untuk terakhir kalinya dengan tatapan penuh penyesalan dan kebencian. Raka, yang masih sesenggukan, menyeret koper bututnya. Malam itu, mereka berjalan kaki meninggalkan kompleks elit itu, keluar dari gerbang perumahan seperti pengemis yang diusir dari istana raja, menuju ketidakpastian kota Jakarta yang kejam bagi mereka yang tidak punya uang. 1 tahun telah berlalu sejak malam pengusiran itu. Waktu berjalan dengan caranya sendiri. Bagi sebagian orang, 1 tahun terasa cepat karena penuh kebahagiaan. Bagi yang lain, 1 tahun terasa seperti 1 abad penyiksaan. Jakarta masih sama macetnya. Gedung-gedung pencakar langit masih berdiri gagah menantang matahari, namun nasib manusia di bawahnya bisa berputar 180 derajat. Di sebuah kawasan pada penduduk di pinggiran Jakarta Timur, di sebuah kompleks rumah susun sederhana sewa, Rusunawa, yang dindingnya kusam dan berlumut, Raka sedang duduk di lantai semen yang dingin. Ia mengenakan kaos oblong yang sudah bolong di bagian ketiak dan celana pendek yang warnanya pudar. Di hadapannya, tergeletak sepiring nasi putih dengan lauk kerupuk dan kecap. Ruangan itu sempit, hanya berukuran 3x4 meter. Tidak ada AC, hanya kipas angin kecil yang berputar lambat, menyebarkan udara panas dan lembab ke seluruh ruangan. Suara bising tetangga yang bertengkar, tangisan bayi, dan suara motor knalpot bising dari jalanan di bawah menjadi musik latar kehidupan Raka sehari-hari. Raka, obat ibu habis. Suara lirih terdengar dari kasur tipis di sudut ruangan. Ibu Ratna terbaring lemah di sana. Wajahnya yang dulu cantik dan kencang berkat botoks dan perawatan mahal, kini terlihat tua, keriput, dan kuyu. Rambutnya beruban dan tidak terurus. Sejak diusir dari rumah Lara, kesehatan Ibu Ratna menurun drastis. Stres berat memicu hipertensi dan stroke ringan yang membuat separuh tubuhnya sulit digerakkan. Tidak ada lagi arisan sosialita, tidak ada lagi belanja barang branded. Yang ada hanyalah antrean BPJS dan obat generik warung. Raka menghela napas panjang, membanting sendoknya ke piring. Nanti, Bu. Raka belum gajian. Gaji minggu lalu sudah habis buat bayar cicilan utang restoran sialan itu. Utang restoran The Golden Swan malam itu memang menjadi awal kehancuran total mereka. Karena tidak bisa membayar tunai, perhiasan Ibu Ratna disita dan dilelang dengan harga murah. Sisanya yang masih kurang menjadi hutang berbunga yang mencekik mereka. Raka, yang tidak punya ijazah sarjana, karena dulu malas kuliah dan akhirnya drop out, dan tidak punya skill kerja apapun selain menghabiskan uang, kesulitan mencari pekerjaan. Awalnya ia gengsi, menolak bekerja kasar. Tapi perut yang lapar tidak kenal gengsi. Kini, Raka bekerja sebagai buruh angkut di sebuah pasar induk. Setiap malam ia harus mengangkat peti-peti sayur yang berat. Tangannya yang dulu halus dan hanya memegang setir mobil mewah, kini kasar, kapalan, dan sering luka. Punggungnya sering sakit luar biasa, tapi ia tidak punya pilihan. Jika ia tidak bekerja sehari saja, mereka tidak makan. Kamu ini tidak berguna. Omel Ibu Ratna dengan suara pelan namun menyakitkan. Coba dulu kamu tidak sombong di pesta itu. Coba mulutmu dijaga.
Kita pasti masih tidur di kasur empuk sekarang. Raka menatap ibunya dengan tatapan nanar. Ibu yang ngajarin aku jadi begini. Ibu yang bilang Lara itu bodoh. Ibu yang bilang kita bakal kuasai hartanya. Sekarang ibu nyalahin aku? Pertengkaran itu terhenti ketika terdengar gedoran keras di pintu besi rusun mereka. Dor, dor, dor. Raka, keluar lo. Bayar bunga utang bulan ini. Teriakan kasar seorang pria terdengar dari luar. Debt collector. Raka meminjam uang dari rentenir keliling untuk membayar sewa rusun bulan lalu, dan sekarang ia terjebak dalam lingkaran setan gali lubang tutup lubang. Raka gemetar. Ia memberi isyarat pada ibunya untuk diam. Mereka berdua menahan napas, meringkuk ketakutan di dalam ruangan sempit itu, berharap penagih utang itu pergi. Air mata Raka menetes. Dulu, orang-orang menunduk hormat padanya karena ia adik Lara. Sekarang, ia dikejar-kejar seperti tikus got. Ia merindukan kamarnya yang dingin, makanannya yang enak, dan kakaknya yang selalu memberinya uang saku meski ia sering kurang ajar. Penyesalan itu datang terlambat, sangat terlambat. Sementara itu, di belahan kota yang lain, di sebuah ballroom hotel bintang 5, cahaya lampu kamera berkilatan. Ratusan orang bertepuk tangan meriah. Di atas panggung, Lara berdiri anggun mengenakan kebaya modern yang elegan. Di sampingnya berdiri seorang pria tampan dengan senyum tulus. Suaminya, seorang arsitek muda yang mandiri dan sangat menghargai Lara bukan karena hartanya, tapi karena kecerdasan dan kebaikan hatinya. Lara baru saja menerima penghargaan, yang Businesswoman of the Year. Perusahaan ayahnya di bawah kepemimpinan Lara berkembang pesat, melakukan ekspansi ke pasar internasional, dan dikenal sebagai perusahaan yang sehat dan bersih dari korupsi. Seorang wartawan mengacungkan tangan untuk bertanya. Ibu Lara, apa rahasia kesuksesan Anda bangkit dari masa transisi 2 tahun lalu? Lara tersenyum, menggenggam tangan suaminya. Rahasianya adalah membuang beban yang tidak perlu. Saya belajar bahwa dalam bisnis maupun hidup, kita harus berani memangkas dahan-dahan benalu yang menghambat pertumbuhan pohon, meskipun itu menyakitkan. Ketika saya berhenti membiayai hal-hal yang toksik, saya punya energi lebih untuk fokus pada hal yang benar-benar berharga. Kerja keras, integritas, dan orang-orang yang tulus mencintai saya. Jawaban itu disambut tepuk tangan riuh. Lara terlihat bercahaya. Ia bahagia. Beban masa lalunya sudah hilang sepenuhnya. Ia tidak pernah lagi mencari tahu kabar ibu dan adik tirinya. Baginya, mereka adalah masa lalu yang sudah ia tutup bukunya rapat-rapat. Sore harinya, Raka sedang istirahat sejenak dari pekerjaannya di pasar. Ia duduk di warung kopi pinggir jalan, meminum kopi sachet murah. Di sudut warung, sebuah televisi tabung tua menyiarkan berita infotainment. Mata Raka terpaku pada layar. Di sana, wajah Lara terpampang jelas. Berita itu meliput acara penghargaan tadi siang. Lara, CEO muda sukses dan suami barunya yang romantis. Di layar, terlihat Lara tertawa lepas. Wajahnya terlihat jauh lebih muda dan segar dibandingkan saat tinggal bersama Raka dulu. Ia terlihat bebas. Raka menatap layar itu tanpa berkedip. Ia melihat kemeja mahal yang dipakai suami Lara, melihat mobil mewah yang mengantar mereka pergi, mobil yang jauh lebih berkelas daripada Ferrari yang pernah ia minta. Seharusnya Raka ada di sana. Seharusnya ia yang menikmati kesuksesan itu sebagai adik. Seharusnya ia menjadi direktur pendamping, bukan kuli pasar yang bau keringat. Wih, cakep bener tuh orang kaya, komentar penjaga warung sambil mengelap gelas. Lihat tuh mobilnya, Mas. Kapan ya kita bisa kayak gitu? Raka tersenyum pahit, air matanya menetes jatuh ke dalam gelas kopinya. Tenggorokannya tercekat, sakit sekali rasanya. Saya pernah naik mobil itu, Pak, bisik Raka pelan, nyaris tak terdengar. Hah? Ngimpi kali Mas. Ledek penjaga warung itu sambil tertawa. Udah, abisin kopinya, tuh bos sayur udah teriak nyariin kuli. Raka menunduk, menyeka air matanya dengan lengan baju yang kotor. Ia meletakkan uang receh di meja, lalu berjalan gontai kembali ke tumpukan peti sayur yang menunggunya. Di belakangnya, berita tentang kebahagiaan Lara masih berlanjut, menjadi pengingat abadi bahwa ia pernah memiliki segalanya, dan ia menghancurkannya sendiri dengan keserakahan dan kesombongannya. Karma itu nyata. Dan bagi Raka serta Ibu Ratna,
Karma bukanlah sebuah kejadian sesaat, melainkan sisa hidup yang harus mereka jalani dalam penyesalan tanpa ujung. Sang parasit telah mati kelaparan karena inangnya telah pergi, dan kini mereka harus belajar cara bertahan hidup sebagai makhluk paling rendah dalam rantai makanan kehidupan. Tamat.